Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Poco M3. Kondisinya mati total. Kata usernya ini HP dimatikan, setelah mati dinyalakan lagi dia tidak mau. Untuk Poco M3 Redmi 9T itu kasusnya hampir sama persis. Ketika dia dimatikan dia nggak mau nyala lagi, kemudian dia dihubungkan ke komputer, biasanya terdetek Qualcomm 9008. Akan coba kita hubungkan ke komputer. Ya, dia langsung terdeteksi Qualcomm HS USB Key Loader 9008. Analisa logika awal itu ketika terdeteksi 9008 itu harusnya kan bagian penyimpanan data itu yang bermasalah, eMMC atau UFS. Tapi ini berbeda untuk Poco M3 dan Redmi 9T. Oke, langsung saja kita bongkar. Dilihat di sini HP-nya masih tersegel. Ini segelnya masih utuh. Ini dia penampakan mesin setelah kita bongkar. Oh iya, mohon maaf sekali saya ini recording tapi counter saya itu berada di dekat lapangan dan kebetulan di lapangan sedang ada acara dangdutan. Jadi mungkin suara saya kurang begitu jelas, ada suara dangdut ya. Oke, lanjut. Karena jujur saya pribadi sudah pernah menangani HP Poco M3 yang kasusnya sama seperti ini. Jadi kita langsung akan fokus kepada sebuah IC kecil yang berada di balik kaleng ini. Ini kan ada sebuah kaleng. Kita akan fokus ke kaleng ini. Ini dia kaleng yang melindungi sebuah IC sebagai suplai tegangan ke jalur VPA PAT. Ini sering sekali bermasalah di HP Poco M3 ini. Kita akan coba bongkar dulu kaleng penutup IC ini. Yang pertama kita kasih vlog pada tepi IC. Berikutnya kita kasih timah pada bagian kaleng. Tujuan kita memberi timah seperti ini supaya timah bawaan pabriknya itu mudah untuk meleleh. Karena timah bawaan pabrik itu kan keras, sedangkan timah yang kita tambahkan ini dia low temperatur. Jadi dia mudah untuk meleleh. Setelah dirasa cukup, kita gunakan blower settingan 380 untuk panas, kemudian anginnya kita gunakan 50. Ini ada sebuah IC. Saya akan coba lakukan rehot pada IC kecil ini. Kita lihat tadi IC-nya kita geser, kemudian dia kembali ke posisinya. Itu artinya dia sudah presisi. Akan coba kita nyalakan, apakah dia sudah menyala. Sebelumnya kita dinginkan. Setelah dingin, kan kita coba rangkai ke mesin. Kan coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih belum nyala. Coba kita cas. Setelah kita lakukan rehot pada IC ini ya, ternyata dia tetap mati. Dan ketika kita ukur kedua sisi menjadi konslet. Ini ya, dua-duanya konslet, ini kanan kiri. Akan coba kita angkat dulu IC-nya. Setelah kita angkat IC-nya, akan coba kita ukur lagi. Ya, dia sudah tidak konslet. Akan coba kita bersihkan. Ini sudah bersih. Kita akan coba ganti dari bangkaian HP Oppo A3s. Ini ada IC-nya ya. Akan coba kita lepas. Ini dia IC penggantinya, sangat kecil. Coba kita cetak ulang IC-nya.
Seperti ini kondisi IC setelah kita cetak ulang. Kita akan coba pasang ke HP Poco M3. Setelah IC baru terpasang, kita akan coba ukur hambatannya. Ya, dia sudah tidak konslet. Kita bisa pasang kapasitor lagi. Ini kapasitor yang sudah kita lepas. Ya, IC sudah terpasang, kapasitor terpasang. Kita dinginkan dulu. Oke, akan kita coba rangkai ke mesin lagi. Akan coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergetar dan alhamdulillah muncul logo Poco. Mantap, mantap, mantap. Jadi memang benar Poco M3 ini mati total karena sebuah IC pemberi tegangan pada jalur booster sinyal 4G. Tadi kita sempat panasi, kita goyang, dia masih tetap mati. Akhirnya kita ganti, kita ambil kanibalan dari Oppo A3s. Oke, kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Dan ya, alhamdulillah dia sudah bisa sampai ke menu. Ya, dia sudah nyala ya. Disentuh normal. Coba kita cas. Ya, dia dicas juga masuk. Ini datanya aman ya. Dia nggak hilang, datanya tetap aman. Jadi itu kesimpulannya, Poco M3 mati total, memang rusak sebuah IC kecil sekali. Ini coba kita lihat. Itu kan, itu jari saya segini, itu adalah jari saya, dan ini adalah IC yang kita ganti. IC sak cuil bisa membuat HP menjadi mati total. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.